Teman-teman, hari ini yang kita bahas tentang perkembangan perkara Lesti dan Bilar tentang KDRT, di mana kemarin Bilar sudah dipanggil di kepolisian tapi nggak hadir. Yang hadir pengacaranya dan mengatakan kalau Bilar kondisi kejiwaannya sedang tidak baik dikarenakan tertekan setelah mendengar pemberitaan di media sosial dan hujatan dari netizen. Dan pengacaranya juga mengatakan tidak ada KDRT di dalam rumah tangga mereka. Pengacara mengatakan jika Lesti Kejora terbanting bukan dibanting. Nah, mana yang benar tentunya nanti biarlah proses hukum yang membuktikannya. Kita nggak tahu ya, karena selama ini yang kita dengar dari pemberitaan dari satu sisi, dari sisi Lesti Kejora. Sedangkan dari sisi Bilar, baru kemarin kita mendengar ada pernyataan dari pengacaranya yang seperti itu. Kemudian juga ada pemberitaan bahwa Bilar pernah melempar Lesti Kejora dengan bola biliar tapi nggak kena. Di sini akan saya prediksi kejiwaan Rizky Bilar, karena menurut dari pengacaranya dia mendapatkan tekanan batin, tertekan batinnya dikarenakan pemberitaan-pemberitaan yang sudah menyudutkan dirinya. Mari kita ungkap di sini bagaimanakah kondisi kejiwaan Rizky Bilar saat ini. Kondisi kejiwaan Rizky Bilar saat ini. Kondisi kejiwaan Rizky Bilar saat ini. Ada kartu dia mendapatkan masalah ini ibaratnya sebagai cobaan dalam hidupnya. Ada stand up for yourself and your beliefs, yang artinya kamu harus kuat menghadapi masalah-masalah yang sudah terjadi di dalam hidupmu. Ya, ada simbol sebuah masalah yang sedang menerpanya. Ini keluar. Selanjutnya, bagaimana kondisi kejiwaannya? Dia sudah memiliki rencana-rencana nanti harus bagaimana menyikapi semuanya ini. Untuk masa depannya juga. Untuk menyikapi kelanjutan dari proses perkara ini. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi kejiwaan Rizky Bilar? Ada simbol di mana dia ada rasa yang namanya orang terkena masalah itu bagaimana sih? Di sini ada simbol cangkir 4 yang biasanya dalam kartu tarot ini diartikan kejenuhan, kebosanan, kejudekan, keputusasaan di dalam menghadapi masalah ini. Masalah-masalah yang terjadi membuat dia sulit untuk berpikir sehat, sulit untuk berpikir saya harus bagaimana. Kayak kebingungan seperti itu menyikapi masalah-masalah yang sedang menerpa dirinya. Selanjutnya, apa yang sudah terjadi pada Bilar? Dia berusaha untuk melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi misalnya menyewa pengacara dan lain sebagainya ya. Sudah berusaha untuk bekerja sama untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Selanjutnya apa yang terjadi pada Bilar? Ada simbol dia berusaha berdamai dengan Lesti, di mana dia sudah berupaya untuk itu, untuk melakukan perdamaian dengan Lesti. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Bilar kondisinya? Ada Raja Koin di sini, di mana dengan adanya perkara ini mau nggak mau dia harus berpikir untuk keluar duit banyak, untuk nyewa pengacara dan lain sebagainya untuk keperluan menangani proses hukumnya yang terjadi yang sedang menerpa dirinya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Bilar kondisinya? Temun. Sebuah misteri, sebuah rahasia, sebuah kekhawatiran yang sudah terjadi di dalam pikirannya. Jadi Bilar ini khawatir sekali dengan peristiwa ini. Tapi itu bisa dimaklumi teman-teman. Yang namanya seseorang sedang menghadapi proses hukum, pasti hidupnya nggak tenang, seperti yang dialami Bilar ini. Selanjutnya, apa yang sedang terjadi pada Bilar? Strength, kekuatan. Tapi di sini egonya tuh masih tinggi Bilar ini. Egonya masih tinggi. Makanya menurut pengacaranya Bilar tidak melakukan KDRT.
kita tunggu saja bukti dari forensik yang berbicara nantinya ya. Di sini Bilar masih egonya tinggi. Selanjutnya, dia berusaha mengoptimalkan kemampuannya untuk bisa berdamai dengan Lesti, untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Andai kata berdamai tidak ada titik temu, dia akan berusaha maju menghadapi perkara ini karena sudah dilaporkan di pengadilan, dilaporkan ke pihak kepolisian, pastinya nanti akan berujung ke pengadilan, dan dia berusaha mengoptimalkan kekuatannya, kemampuannya untuk menghadapi dari pihak Lesti. Selanjutnya, apa yang dirasakan Bilar ada di mana dia berusaha untuk gigih menghadapi ini, untuk maju menghadapi ini agar ada kesuksesan di dalam perkara ini. Jadi teman-teman, kalau dikata Bilar ada tekanan batin, memang ada, tapi nggak seberapa. Di sini yang melambangkan ada tekanan batin itu ada cuman 2 kartu. Saya kan ada 10 kartu. Selebihnya yang 8 kartu adalah sikap dari Rizky Bilar yang optimis, yang berusaha untuk bisa berdamai dengan Lesti, untuk bisa memenangkan perkara ini yang sehingga dia bisa lolos dari jerat hukum dan lain sebagainya. Rencana-rencana itu yang sudah direncanakan untuk saat ini. Di sini ada 2 kartu di mana Bilar memang menghadapi sebuah masalah. Kartu tongkat 7, ya, ada simbol tongkat 7, di mana ada terpaan masalah yang harus dihadapi. Itu merupakan efek dari apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini dia berusaha untuk bisa berjuang melepaskan dari masalah-masalah yang terjadi. Walaupun begitu, yang namanya orang terkena proses hukum pasti ada kayak stres, kebingungan, bingung melangkah harus bagaimana. Itu yang dialami Bilar. Tapi ini nggak seberapa, hanya sekian persen. Karena yang 8 kartu menunjukkan di mana Bilar sudah merencanakan langkah-langkah ke depannya dalam menghadapi perkara dengan Lesti. Berarti dia berpikirnya masih jalan, ya. Makanya ini ada simbol rencana yang akan dilakukan Bilar, di mana dia bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin bisa membuat terbantukan dalam menyelesaikan masalah dengan Lesti. Dan dia berusaha untuk bisa berdamai dengan Lesti. Dan di sini, walaupun begitu tetap ada kekhawatiran, apakah nanti saya menang, apakah nanti saya bisa gol dalam melawan kubu Lesti ini. Ada kekhawatiran di sini. Dan di sini lagi-lagi ada simbol strength, simbol ego. Jadi sekalipun dia menghadapi perkara ini, sekalipun dia juga agak stres, bingung dalam melangkah, tapi egonya ini masih belum turun. Bilar ini, egonya masih belum turun. Dia merasa tidak bersalah. Dia merasa tidak melakukan KDRT seperti apa yang dikatakan pengacaranya. Tidak ada KDRT di sini. Nah, ini nanti yang akan membuktikan KDRT atau tidak tentunya di pengadilan jika perkara ini tidak dicabut oleh Lesti. Kalau dibilang tekanan jiwa sih ya ada, tapi nggak seberapa kalau dibanding dengan rencana-rencana yang sudah mulai dia pikirkan. Jadi sudah bisa berpikir di sini nanti harus begini. Tentunya itu juga atas arahan dari timnya agar bisa lolos dari jeratan hukum. Tapi di sini ada simbol strength di mana harusnya ada ego yang diturunkan di sini. Harus bisa mengendalikan egonya. Karena walaupun bilang tidak ada KDRT, jika nanti bukti dari visum sudah membuktikan ada KDRT, ya malah akan terjerat dengan lebih berat lagi toh, karena tidak mengakui perbuatannya. Selanjutnya tentunya hal itu akan membuat dari kubu Lesti juga enggan untuk berdamai karena merasa tidak ada KDRT. Sedangkan Lesti Kejora sudah banyak seperti itu ya, konon beritanya dicekik, dibanting dan lain sebagainya. Akan saya penuhi DM dari sahabat kalian yang ingin tahu bagaimanakah perasaan Rizkyda, mantan dari Lesti Kejora, yang melihat kondisi Lesti Kejora seperti ini, apa yang dia pikirkan tentang Rizkyda. Rizkyda, apa yang kamu pikirkan melihat mantan pacarmu mengalami KDRT di dalam rumah tangga?
ada kondisi the moon. The moon itu khawatir, was-was. Jadi Rizkyda ini ada kekhawatiran. Apa yang terjadi pada Lesti Kejora bagaimanapun itu juga membuat dirinya merasa prihatin terhadap Lesti Kejora. Selanjutnya bagaimanakah yang dirasakan, yang dipikir Rizkyda pada Lesti Kejora? Dia berpikir dalam rumah tangga Lesti Kejora ada pihak ketiga. Jadi semuanya itu terjadi karena pihak ketiga. Selanjutnya bagaimanakah yang dipikir oleh Rizkyda? Dia make of choice. Dia merasa apa yang terjadi di dalam rumah tangga Bilar dan Lesti Kejora ini terlalu tinggi harapannya, terlalu tinggi berfantasi, tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi membumbung tinggi ingin jadi sultan dan lain sebagainya, tapi kondisinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya mungkin sampai hutang-hutang untuk menunjukkan bahwa saya kaya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Karena di sini terlalu berhalu tapi tidak melihat kondisi kenyataan yang ada. Selanjutnya bagaimanakah yang dipikir Rizkyda? Dia merasa semuanya itu adalah sumber dari permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Lesti Kejora yang pada akhirnya berproses menuju ke seperti yang terjadi saat ini. Jadi di sini teman-teman, dalam pikiran Rizkyda, dia khawatir dengan kondisi Lesti saat ini. Dan dia berpikir karena adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga Lesti, kemudian juga ada tuntutan kehidupan yang ingin bisa dikatakan saya kaya, saya menjadi sultan dan lain sebagainya, sehingga menguatkan diri untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin masih belum bisa terjangkau dengan ekonominya. Sehingga ekonomi agak keteteran, harus bayar hutang begini-begini, agar terlihat kaya, terlihat seperti sultan, ditambah lagi ada masuknya pihak ketiga. Tentunya hal itu membuat rumah tangga mereka ini awal dari sebab terjadinya peristiwa KDRT. Tekanan di dalam rumah tangga, baik tekanan ekonomi maupun tekanan adanya pihak ketiga. Nah, tentunya tekanan ini tertumpu pada pundak Lesti. Sudah harus menanggung cicilan yang begitu besar, kemudian dia mendapati suaminya selingkuh, pasti memuncak amarahnya. Siapa sih yang bisa bersabar dengan kondisi seperti ini? Pasti akan memuncak amarahnya, dan kalau perempuan sudah memuncak pasti akan ada kondisi melawan ya. Jadi jangan dipikir kalau perempuan melawan itu karena berani pada suami, belum tentu. Bisa jadi suaminya yang kurang bisa bertanggung jawab pada rumah tangganya. Selanjutnya, apakah Rizkyda ke depannya ada rencana-rencana untuk mendekati Lesti kembali? Mari kita lihat di sini. Ada simbol di mana dia lebih berpikir ke hal karirnya untuk saat ini, di mana dia merencanakan atau lebih fokus ke karirnya agar bisa lebih lebih tenar lagi, lebih meningkat lagi dan lain sebagainya. Dia lebih fokus kepada karirnya. Selanjutnya, apakah ada perasaan dengan Lesti, di mana dia merasa kayaknya untuk mendekati Lesti masih belum terpikirkan untuk saat ini. Belum terpikirkan untuk saat ini. Dia lebih fokus pada bagaimana karir saya bisa lebih meningkat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga perkara Lesti Kejora dengan Bilar bisa cepat selesai. Terang benderang mana yang benar tentunya nanti biarlah persidangan yang memutuskan. Kita di sini hanya sekedar mengetahui bukti-bukti yang berserakan di media sosial. Benar dan tidaknya kita juga masih belum bisa mengetahui sepastinya. Makanya di sini mari kita tunggu dari persidangan, biarlah bukti visum yang berbicara apakah ada KDRT dan tidak.